Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan kali ini, yaitu di pertemuan ketiga. Maka di sini kita lihat di halaman 17, Al-Mabhatsus Tsalits, pembahasan yang ketiga, fi kaifiyati ilqa'il mutakallim al-khabar, dalam tata cara penempatan mutakallim terhadap khabar. Di bab ini membahas tentang tata cara mutakallim untuk menempatkan khabar. Lil mukhatabi, bagi mukhatab, thalathu halatin, itu ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi mukhatab. Awalan, yang pertama, ayyakuna khalidz dzihni, yaitu mukhatab yang khalidz dzihni, tidak mengetahui apa-apa, minal hukmi, dari hukum. Jadi mukhatab ini disebut mukhatab khalidz dzihni karena dia tidak tahu tentang hukum. Kosong. Fala yu'akkadu, maka tidak perlu dikasih taukid. Al-kalamu, kalam, artinya kalam tidak perlu dikasih penguat kalau untuk memberitahu kepada mukhatab yang belum tahu, karena mereka tidak akan ada penolakan sedikit pun, bahkan mereka tidak akan meragukan sedikit pun terhadap berita. Kenapa? Karena mereka kosong, tidak tahu tentang hukum yang disampaikan. Jadi li'adamil hajati, karena tidak ada kebutuhan, ilaihi, terhadap itu taukid. Jadi kalau mukhatab khalidz dzihni tidak membutuhkan penguat. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, itu khabar, ya. Khabar disampaikan kepada mukhatab, mukhatabnya kita. Yang jelas kita ini tidak tahu apa itu dunia, tidak tahu. Kita tahu dunia itu adalah ya dari Allah, ya. Kita tahu sifat dunia ya dari Allah. Maka begitu Allah menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, nah kita langsung percaya tanpa harus menggunakan harfut taukid. Kita mengimani. Wa nahwu qaulika, dan seperti ucapanmu, akhuka qadimun, saudaramu telah datang. Nah, itu tidak perlu kita menggunakan harfut taukid, ya. Akhuka laqadimun, enggak perlu. Atau inna akhaka qadimun, enggak perlu. Jadi cukup akhuka qadimun, saudaramu telah datang. Udah itu. Wa yusamma hadzal darbi, dan jenis seperti ini minal khabari, dari khabar disebut ibtidaiyan, khabar ibtidai. Nah, itu di khabar pengawalan. Tanian, yang keduanya adalah ayyakunal mukhatabu, keadaan mukhatab, mutaraddidan, itu meragukan, bil hukmi, di dalam hukum, toliban, serta dia mencari lima'rifatihi, untuk memahami itu hukum. Fayustahsanu, maka dianjurkan, takkidul kalami, menguatkan kalam, al-mulqa, yang disampaikan, ilaihi, terhadap itu mukhatab mutaraddid. Nah, contoh yang kedua adalah mukhatabnya meragukan, ya, terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kelihatan mukhatabnya tidak begitu meyakini terhadap apa yang kita sampaikan atau khabar berita yang kita sampaikan, maka berarti kita perlu untuk memberikan satu harfut taukid, gitu kan, ya. Contoh di sini adalah innal amira muntasirun. Nah, innal amira muntasirun, sesungguhnya amir itu adalah menolong, muntasir. Nah, ada harfut taukid satu, yaitu inna, ya. Kenapa dimasukkan inna? Karena ini sebagai anjuran saja, melihat mukhatabnya itu sepertinya kalau tidak pakai harfut taukid maka dia meragukan, makanya dikasihlah harfut taukid.
Wa qauluhu ta'ala wa qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wa qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tunal ba'sa illa qalila wa yusamma hadzal darbi tolabiyan. Nah, jenis ini ya disebut dengan khabar tolabi ya. Nah, jadi kita selalu menemukan ya di mana mukhatab itu kurang percaya terhadap apa yang kita sampaikan, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan harfu taukid ya, seperti dicontoh di sini. Pertama, innal amira muntasirun, ada harfu inna, harfu taukidnya yang asalnya adalah al amiru muntasirun ya, tapi karena melihat mukhatab ini pasti akan meragukan jika disampaikan tanpa harfu taukid, maka dikasihlah inna, jadi innal amira muntasirun. Kemudian selanjutnya ada di sini wa qad ya'lamu, qad. Nah, itu harfu taukid, qad itu ya. Asalnya wa ya'lamullahul mu'awwiqin asalnya itu, tapi ya karena di sini manusia ya, selalu saja ada yang meragukan, maka Allah menggunakan itu qad ya. Wa qad ya'lamullah wa qad ya'lamillahu. Yang selanjutnya salisan ayyakuna mungkaran. Mukhatab yang ketiga adalah mukhatab yang mengingkari lil hukmi terhadap hukum alladzi yuradu yang disampaikan ilqa'uhu penempatan itu hukum ilaihi kepadanya mu'taqidan dengan diiktikadkan khilafahu sebaliknya. Nah, jadi mukhatab yang ketiga adalah mukhatab yang justru dia itu bukan meragukan lagi, tapi mengingkari terhadap penyampaian mutakalim. Jadi apa yang disampaikan mutakalim justru oleh mukhatab itu malah ditekadkan yang sebaliknya. Jika mutakalim itu mengatakan barat, maka mukhatabnya itu justru akan mengiktikadkan sebaliknya, timur. Nah, itulah mukhatab yang mengingkari terhadap berita yang disampaikan. Maka wajib ta'kidul kalami ya, memberikan harfu taukid atau menguatkan kalam lahu bagi itu mukhatab mungkir. Bimuakkidin, baik dengan satu harfu taukid atau muakkidaini, atau dengan dua harfu taukid, au aktsaro, atau lebih banyak, ala hasbi ingkarihi, yaitu tergantung kepada ukuran keingkaran itu mukhatab ya, kekuatannya atau dhofan atau lemahnya itu ingkar. Jadi ada ingkar tingkat tinggi ya, ada ingkar biasa-biasa saja. Kalau ingkarnya biasa-biasa saja ya cukuplah dikasih satu harfu taukid. Tapi kalau ingkarnya tingkat tinggi, maka di sana bisa memberikan kita 2 sampai 3 harfu taukid ya. Kemudian nahwu innal amira muntasirun, sesungguhnya amir pemimpin, muntasirun adalah menolong. Nah, maka di sini berarti satu harfu taukid karena melihat mukhatabnya itu ingkarnya, kadar keingkarannya sedikit. Au annal amira au innal amira lamuntasirun, atau ada juga ya di sini dengan 2 harfu taukid, annal amira lamun tasirun, anna dan lam qasam. Nah, itu 2 harfu taukid. Ada yang 3 harfu taukid, wallahi innahu lamun tasirun, wallahi demi Allah, innahu sesungguhnya amir lamun tasirun, yakin adalah penolong. Nah, itu jadi sampai 3 harfu taukid. Udah pakai wallahi, itu satu harfu taukid. Yang keduanya adalah innahu, inna 2 ya, 2 harfu taukid. Yang ketiga lamun tasiru, lam qasam. Jadi 3 harfu taukid sekaligus karena melihat kadar keingkaran yang tingkat tinggi. Nah, itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, di sini kita menemukan 2 harfu taukid.
yaitu lam qasam, lam ibtida ya. Kemudian ada nun taukid, latub lawunna, ada nun taukid. Nah itu wa yusamma hadzal darbi, maka jenis ini disebut dinamakan ingkarian, yaitu khobar ingkari. Jadi kalau mukhatabnya mungkir, maka khobarnya disebut khobar ingkari ya. Maka dia itu wajib hukumnya menggunakan atau memasukkan harfut taukid. Jadi dalam khobar ingkari wajib kita menyertakan harfut taukid, baik itu satu ataupun dua harfut taukid ataupun sampai tiga ya, bahkan sampai tiga. Nah itu tergantung kepada kadar keingkaran mukhatab. Kalau yang kedua tadi namanya adalah khobar tolabian, yaitu kemudian ada lagi khobar ibtidaiyah. Jadi kalau khobar tolabi sifatnya dianjurkan menggunakan harfut taukid, mengingat mukhatabnya itu mutaradid, meragukan. Jadi sifatnya dianjurkan, sebaiknya gunakanlah harfut taukid, itu tolabian. Nah, tapi ada lagi yang nomor satu, justru di sana tidak, sama sekali tidak dianjurkan untuk menggunakan harfut taukid. Kenapa? Li'adami hajatihi, karena tidak ada kebutuhan terhadap harfut taukid. Kenapa? Karena mukhatabnya justru sudah menerima ya terhadap hukum yang disampaikan oleh mutakalim. Jadi karena mukhatabnya khalil dhihni, maka dapat dipastikan dia langsung menerima terhadap hukum yang disampaikan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian wa yakunu at-ta'kidu, keadaan taukid itu bi'an, ada dengan menggunakan anna, wa inna, walamul ibtida, lam ibtida seperti tadi latub, wa ahrufit tanbih, dan dengan huruf-huruf tanbih. Kemudian wal qasamu, dengan huruf-huruf qasam seperti wallahi, billahi, tallahi. Kemudian wa nun taukidi, dan dengan dua nun taukid ya, nun taukid khafifah dan dengan nun taukid tsaqilah. Wal hurufuz zaidati, dan huruf-huruf zaidah. Wa takrir, dan bahkan dengan ditakrir ya, diulangi, dibolak-balik perkataannya diulangi, itu tanda sebagai taukid ya. Wa qad, bahkan dengan menggunakan qad ya. Wa amma syartiyah, kemudian menggunakan amma yang sifatnya syartiyah ya, amma syartiyah. Wa innama, kemudian menggunakan innama. Wa dhamirul fasli, kemudian menggunakan dhamir munfasil. Wa ghairi dzalik, dan selain hal itu. Mungkin itu saja dulu ya pembahasan kita kali ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang intinya adalah Ustadz simpulkan dulu. Jadi tata cara penggunaan khobar itu ada tiga jenis. Karena ada tiga jenis mukhatab, maka khobar pun terbagi tiga. Jadi ketika menemukan mukhatab yang khalil dhihni, maka sampaikanlah ya khobar yang pertama, yaitu khobar ibtidai, alias khobar yang tanpa menggunakan harfut taukid. Jika kita berbicara dengan mukhatab yang karakternya atau sifatnya atau meragukan ya terhadap khobar yang akan kita sampaikan, jadi bisa kita baca dulu. Sepertinya orang ini akan meragukan terhadap khobar yang kita sampaikan, maka dianjurkan ya untuk menggunakan harfut taukid, satu harfut taukid. Kemudian yang ketiga, jika kita melihat mukhatabnya mungkir, wah ini pasti ini mukhatab ini akan menolak terhadap hukum yang akan saya sampaikan, maka otomatis kita gunakan 2 sampai 3 harfut taukid. Seandainya dengan satu harfut taukid dia tetap menolak ya, mengingkari terhadap hukum yang disampaikan ya, dengan satu harfut taukid, maka kita tambah 2 sampai 3 harfut taukid. Nah itu. Jadi penempatan mukhatab terhadap khabar ya, mutakalim terhadap khabar ya, tata cara mutakalim menggunakan khabar itu ada 3. 1, menggunakan khabar ibtidai untuk mukhatab khalil dhihni. 2, menggunakan khabar tolabi untuk mukhatab mutaraddid. 3, menggunakan khabar ingkari untuk mukhatab yang mungkir. Itu saja. Untuk selanjutnya nanti mungkin kalian diresum aja dulu ya
pembahasannya, dihafalkan. Kemudian untuk nanti ketika ada tugas kalian langsung bisa diharapkan langsung bisa mengisinya karena sudah paham. Ya, itu saja. Usikum nafsi bittaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.